Spotify, selamat malam. Ini adalah program baru dari Bos Pulsa, yaitu Obsesi, obrolan misteri si bos. Malam ini kita telah mendatangkan narasumber dari tim kita yang akan menceritakan pengalaman pribadi yang dialaminya pada saat menjaga shift malam. Malam Mas Dika, selamat datang di Obsesi Obrolan Misteri si Bos. Terima kasih atas waktu luangnya untuk bisa membagikan kisah cerita bersama kita semua di sini. Boleh sedikit menceritakan pengalaman pribadi dan mungkin awal mula bergabung di Pos Pulsa seperti apa? Monggo. Oke, saya bergabung di Pus ini di tahun 2021. Awalnya saya masuk di divisi customer service. Saya bekerja selama 3 bulan itu untuk training dulu. Nah, dan di Pus kan ada total ada 5 shift. Untuk awalan anak baru itu dikasih untuk shift pagi sama siang sama sore. Dan seiring berjalannya waktu, saya sudah menguasai semua tugas job desk di Pos Pulsa ini. Saya bagian di shift malam juga. Kalau boleh tahu untuk shift malamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa Mas Dika? Untuk shift malam itu dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Wow, 9 malam sampai jam 6 pagi. Iya, Itu ada temannya atau sendiri. sendiri? Murni sendiri semua. Oke, ini ada yang membuat tertarik nih. Berarti pada saat shift malam itu kondisi Mas Dika sendirian di office di kantor. Iya. Boleh nggak sedikit cerita atau pengalaman yang pernah dialami Mas Dika waktu menjaga di shift malam? Untuk awal-awal sih saya jarang menemui adegan yang aneh. Tapi ada satu kesempatan itu saya dari rumah jam setengah 8, jam setengah 9. Kira-kira dari rumah saya ke kantor itu 15 menit. Dari rumah saya tidak ada firasat apa-apa. Tapi saat di jalan saya merasakan sedikit merinding, nggak tahu kenapa. Nah, itu terjawab saat saya sampai ke parkiran kantor. Itu saya mencium bau kamboja, bunga kamboja. Itu bunga yang biasanya ada di kuburan, di pemakaman. Bunga Kamboja. Iya. Kalau boleh tahu, di sekitar tempat kerjanya Mas Dika itu ada tanaman bunga Kamboja atau gimana? Enggak ada. Karena kantor Bos Pulsa ini kan ada di pemukiman, jadi jauh dari pemakaman harusnya nggak ada sih. Terus selanjutnya? Dari itu saya udah pasti merinding ya. Jadi, lalu langsung masuk ke kantor buat ketemu pasrahan kerjaan sama rekan-rekan sampai jam 10. Oh, pergantian tim. Iya. Setelah itu nggak ada apa-apa sih, itu pengalaman saya pertama. Terus
pernah juga saya waktu shift malam juga ini, itu kejadiannya jam 1 malam. Soalnya kan kalau dari jam 10 sampai jam 12 kan kita masih fokus ya di pekerjaan, jadi nggak ada kita masih fokus kerja, jadi nggak begitu memperhatikan sekitar. Saat jam 1 malam itu, karena setelah maintenance itu posisi transaksi sudah mulai sepi, jadi kita gabut cari lihat-lihat sekitar lah gitu. Nah, ada di satu titik itu saya seperti kayak diperhatikan. Saya cek sekitar, pernah sekelebat bayangan hitam tinggi besar itu kayak mengawasi saya. Itu posisi Mas Diki udah sendiri ya di kantor? Iya, itu kan posisi jam 1 malam. Oke, sama satu lagi cerita dari tim gudang. Yang namanya gudang kan pasti banyak barang ya Mbak ya. Jadi mereka mengalami kejadian itu barang berpindah sendiri, geser, entah itu jatuh. Berarti itu sudah gangguan secara fisik ya Mas Dika? Iya, dan itu mereka itu cerita juga sering juga mengalami seperti itu. Oke. Lalu apakah ada cerita yang lain, peristiwa atau kejadian yang sering dialami Pak? Untuk pengalaman saya dan cerita-cerita dari teman-teman sih cuma itu sih Mbak. Mungkin kalau ada lagi kita sambung next video. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika atas waktunya untuk bisa menceritakan atau berbagi kisah pengalaman yang terjadi dan dialami oleh Mas Dika. Boleh silakan lanjut bekerja. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Lagi asik bikin podcast, tiba-tiba token listrik habis. Dengan aplikasi Bos Pulsa, kamu bisa bayar tagihan atau beli token listrik. Pilih menu token PLN, pilih produk, tentukan nominal sesuai kebutuhan kamu, masukkan nomor ID token kamu. Tunggu proses berlangsung. Hingga proses telah berhasil, lakukan pengecekan transaksi. Lalu copy nomor token yang sudah berhasil. Mudah bukan? Buruan download aplikasi Bos Pulsa sekarang. Itulah kisah pengalaman yang dirasakan oleh Mas Dika pada saat menjaga shift malam di kantor. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu episode berikutnya.